Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan memulai perkuliahan kita, di mana kali ini kita akan masuk ke pekan ke-12 ya, dengan materi Cybercrime and Information System Security. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan cybercrime dan keamanan sistem informasi ya. Jadi pertama kita harus lihat dulu nih secara landscape-nya atau secara Bapak, kita ya maaf Pak, ini semuanya belum ya ada beberapa yang belum hadir. Pak, mau ditunggu dulu apa langsung mulai? langsung mulai saja karena sudah malam ya. Sudah baik Pak. Yang menyusul. Saya sudah umumkan jam 8 kan ya? Sudah Pak. Ya, oke. Udah, Baik. Pak. Baik, terkait dengan jumlah kejahatan di dunia maya ya yang dilakukan kepada baik secara individu kemudian organisasi ya, sebentar sepertinya ada yang mau masuk ya, saya allow dulu. Oke, jadi sebetulnya terus meningkat ya, jadi apalagi kalau sekarang kita lihat trennya ya, maka kemudian muncul beberapa jenis serangan baru ya, kadang malah kita tidak sadari, mungkin tidak sepopuler dahulu ya, seringkali pencurian data dan lain sebagainya berefek secara langsung pada komputer ya, baik itu data hilang dan lain sebagainya. Sekarang memang sudah ada banyak antivirus dan lain sebagainya, tetapi memang masih akan terus rentan ya, karena pastinya berkembang. Dan apalagi saat ini sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang memanfaatkan dunia maya ya, terkait dengan beberapa transaksi keuangan juga dilakukan di dunia maya gitu, sehingga semakin menggiurkan untuk para pelaku kejahatan ya untuk kemudian menyerang sebuah sistem informasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya kita lihat landscape-nya ya, sebetulnya kalau kita lihat ini saja di tahun 2015 ya. Di tahun 2015 itu memang perlu sekali. Saat itu juga sudah mulai muncul beberapa awareness ya atau kepedulian terkait dengan keamanan di sistem informasi. Apa saja yang dilakukan? Jadi secara survei itu dilihat di 2015 itu pasti sebuah perusahaan yang global ya. Contoh kalau misalnya kita mau nyebut perusahaan global, misalkan apa ya, taruhlah Toyota gitu, itu salah satu perusahaan global ya, karena dia punya banyak cabang ya di beberapa belahan dunia gitu. Jadi pasti memiliki strategi keamanan gitu. Lalu juga di beberapa perusahaan juga sudah memiliki CISO namanya. Jadi orang yang fokus terkait terhadap keamanan ya, keamanan informasi di sebuah organisasi. Lalu juga di 2015 ini di survei sudah 53% ya, sebuah perusahaan itu ya, itu memiliki program ya terkait dengan pelatihan terkait dengan security awareness atau kepedulian terhadap keamanan gitu ya. Jadi kalau sebagai contoh ya, di perusahaan yang saya bekerja saat ini juga untuk pelaksanaan security awareness memang dilakukan setiap tahun, dan itu sudah mulai dilakukan bahkan dari tahun 2008 ya. Jadi di mana saat itu ada beberapa serangan virus gitu. Kalau misalnya Anda notice 2008 mungkin Anda masih kelas berapa ya? SMP mungkin ya, ada sebagian yang SMP atau malah sebagian masih SD ya. Jadi ada Masih serangan SD, Pak. masih SD ya Rani. SD. Jadi ada serangan virus namanya Brontok gitu.
dan itu cukup merepotkan karena dia bisa menghilangkan file dan lain sebagainya gitu, menghidden file, dan dia bisa melakukan duplikasi gitu ya, dan itu cukup merepotkan. Dan akhirnya kemudian memang banyak terjadi itu di kesalahannya adalah melalui human error gitu ya, disasternya biasa dari manusia, entah dia jorok pakai flash disk, kalau dulu zaman warnet gitu ya, colok di warnet, karena di warnet kena virus, kemudian dibawa ke kantor sehingga kantor kena virus. Ya mirip dengan kalau Anda lihat sekarang ya, corona ya. Jadi orang terinfeksi corona, nanti dia akan menginfeksi yang orang yang lain yang terkena. Virus komputer juga seperti itu gitu. Kemudian di beberapa perusahaan juga di survei ini 52% dia sudah memiliki standar terkait dengan keamanan gitu ya. Lalu juga sudah melakukan proses assessment, artinya melakukan proses investigasi terhadap kerentanan yang terjadi di sistem informasi di sebuah perusahaan. Lalu juga sudah banyak perusahaan yang melakukan proses monitoring dan analisa terkait dengan keamanan gitu. Nah, kenapa sih kemudian sebuah komputer insiden ya sekarang menjadi sangat lazim gitu ya, dan menjadi umum lah kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama, kalau kita lihat semakin kompleksitasnya naik, maka kerentanannya pun semakin naik gitu. Contohnya kompleks adalah seperti ini. Jadi semakin sebuah sistem informasi itu banyak yang akses dari beragam jenis orang gitu, dia kemudian akan menciptakan kerentanan gitu ya. Misalkan antara satu orang dengan orang yang lain, pemahaman terhadap awareness-nya ya, atau kepeduliannya terhadap keamanan informasi berbeda-beda ya, sehingga menyebabkan celah. Kemudian adanya ekspektasi dari pengguna komputer yang tinggi sebetulnya ya. Makanya kadang menjadikan sebuah komputer itu ada terjadi sebuah insiden gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kita mengembangkan sebuah sistem ya, taruhlah yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, ada mendevelop sebuah sistem gitu ya, baik yang metodenya waterfall atau sequence ya, atau dengan yang iterasi atau dengan agile gitu ya. Kemudian dilakukan proses ekspansi, artinya yang pakai lebih banyak. Kemudian juga memanfaatkan jaringan, ditaruh di cloud misalkan, maka akan menyebabkan sebuah kerentanan juga. Lalu di beberapa tempat juga ya, ini di tahun 2015-an sebenarnya populer ya istilah ini, namanya bring your own device gitu ya. Jadi diperbolehkan bawa device ke kantor, terus connect ke jaringan komputer. Dan itu sebetulnya rentan ya sebetulnya ya. Jadi bisa terjadi insiden, makanya itu policy-nya harus benar-benar kuat ya. Tapi kalau sekarang berbagai teknologi yang ada juga sudah mengakomodir kebutuhan terkait dengan keamanan ya. Misalkan kita sudah bring device-nya kita ya, bawa device kita ke kantor, tapi dengan kostumasi tertentu kita bisa men-setting aplikasi kita itu hanya bisa membuka aplikasi kantor saja gitu, data-data kantor saja. Jadi tidak bisa nyampur misalkan. Taruhlah kita bisa bicara tentang Office 365 misalkan. Jadi ketika kita buka file yang di-share di OneDrive ya, kalau Microsoft pakainya OneDrive, itu kemudian dia tidak bisa di-copy dan di-share melalui WhatsApp, atau data yang ada di OneDrive tersebut ketika di-copy tidak bisa langsung dipaste ya, maksud saya, di WhatsApp. Kalau seperti itu, sekarang sudah makin lengkap saja proteksinya. Lalu ada juga sekarang semakin ketergantungan pada software ya, software komersial sebetulnya. Jadi ya kerentanannya kita makin bisa mengetahui kerentanannya seperti apa gitu. Ketika kita menggunakan aplikasi komersial, ya oleh karenanya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, jangan lupa untuk selalu melakukan proses update ya. Karena setiap aplikasi pasti tidak ada yang 100% langsung sempurna. Pasti akan ada bug dan lain sebagainya, dan bug ini akan menjadi
seseorang itu terinfeksi virus atau terkena serangan cyber dan lain sebagainya, sehingga harus ditambal, namanya di patch. Dan kalau misalkan Anda perhatikan yang di komputer Anda misalkan, pastikan kita harus selalu terupdate. Atau simpelnya Anda lihat di aplikasi Android ya, bagi Anda yang pakai Android, sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak ada, dan kita patut curiga kalau sebuah aplikasi itu nggak ada update gitu ya. Karena dengan update tersebut selain meningkatkan feature atau layanan, dia juga akan menyesuaikan apa saja sih misalkan celah-celah keamanan yang perlu ditambal gitu. Jadi kalau ada update ya kadang kita senang juga gitu. Oh ya, ini aplikasi berarti diperbaharui, kemudian juga keamanannya juga diperbaiki. Ya. Nah, kemudian terkait kenapa insiden komputer itu juga menjadi hal yang umum saat ini, karena aplikasi-aplikasi canggih yang kita pakai ya, atau juga hardware-hardware yang canggih. Contohnya misalkan saat ini ya, atau mungkin teknologi ke depan akan ada IoT itu sudah masif digunakan gitu. Walaupun sekarang sudah beberapa, kalau Anda lihat ya, beberapa perumahan misalkan sudah promo gitu bahwa oh nanti rumah kita pakai smart home, sudah dikontrol dari, bisa dikontrol dari internet gitu misalkan. Mau nyalain lampu, mau nyalain AC dan lain sebagainya bisa dilakukan dari internet. Nah, kecanggihan-kecanggihan ini juga kemudian menyebabkan sebuah kerentanan gitu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya yang terkait dengan pelaku kejahatan komputer ya. Jadi apa saja sih sebutan-sebutannya saja ya gitu. Yang pertama ini ada namanya black hat hacker ya. Black hat hacker ini adalah seseorang yang dia melakukan kejahatan komputer ya. Jadi melakukan proses-proses ilegal gitu ya. Kerjanya jahat lah kalau black hat. Lawannya biasanya adalah white hat gitu ya. Ini berarti hacker topi hitam. Nah, bahasa terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi dia melakukan perusakan dan lain sebagainya. Kalau yang white hat kebalikannya biasanya dia melakukan pengecekan terhadap kerentanan kemudian berusaha memperbaikinya atau melaporkannya. Nah, kemudian ada namanya cracker. Nah, kalau cracker sudah pasti jahat lah gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hacker belum tentu dia jahat sebetulnya. Tapi kalau cracker dia sudah pasti jahat. Jadi individu-individu yang bisa menyebabkan masalah, mencuri data dan membuat sistem itu korup. Lalu ada malicious insider. Kalau malicious insider ini juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di sebuah perusahaan misalkan. Jadi bisa pekerja, bisa kontraktor, atau siapa saja yang berusaha untuk mendapat keuntungan lah. Misalkan dia tahu password data konfidensial gitu. Lalu dia dijual dan lain sebagainya. Lalu ada industrial spy. Untuk industrial spy ini adalah orang yang dia mengcapture terkait dengan trade secret gitu ya, atau rahasia dagang. Lalu kemudian dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang nggak fair gitu. Jadi dia memata-matai perusahaan lain gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu ada cyber kriminal. Ini adalah seseorang yang menyerang komputer sistem atau network untuk mendapatkan keuntungan finansial. Itu cyber kriminal. Lalu ada hacktivist ya. Kalau hacktivist ini adalah individu yang melakukan proses hack komputer atau sebuah website dengan tujuan untuk mempromosikan ideologi politiknya gitu. Kurang lebih ya. Contoh misalkan apa ya? Ada beberapa hacker yang melakukan aktivitas, contoh misalkan selamatkan bumi, nyalakan, matikan lampu dan lain sebagainya, atau kritik-kritik politik, kritik-kritik sosial dan lain sebagainya. Lalu ada namanya cyber teroris. Ini adalah seseorang yang berusaha untuk menghancurkan ya sebuah infrastruktur dari pemerintahan atau institusi finansial atau korporasi-korporasi ya yang berkaitan dengan terorisme lah, kurang lebih seperti itu. Terorisme itu bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh negara dan lain sebagainya. Contoh kasus misalkan ada beberapa, kalau kita lihat dulu ada serangan dari Rusia gitu ya, yang
entah pemerintahnya atau bukan, saya juga kurang memahami itu, tapi namanya Stuxnet gitu. Dia menyerang beberapa aplikasi ya, aplikasi yang mana itu aplikasinya adalah aplikasi untuk mengontrol, contohnya apa namanya ya, kereta, kemudian mengontrol. Jadi kalau kita lihat di stasiun kereta itu kan ada panel yang kita bisa untuk melakukan proses buka tutup jalur misalkan. Nah itu kalau misalkan komputer tersebut kena virus itu jadi sangat bahaya sekali. Ya ada tindakan-tindakan teroris yang bisa menyebabkan teror, kaos, dan mereka mengambil keuntungan daripada itu. Oke. Lalu kita akan jelaskan terkait dengan beberapa namanya exploit ya, atau beberapa program-program jahat lah kurang lebih ya. Yang pertama namanya adalah ransomware. Jadi di 2015 juga sebetulnya sudah populer yang namanya ransomware. Sekarang ini menjadi momok yang mengerikan sebetulnya. Karena ransom ini ibaratnya minta tebusan lah. Jadi si malware ini akan menghentikan kita untuk menggunakan komputer atau akses data. Jadi data kita itu benar-benar di encrypt oleh mereka. Kemudian kalau kita mau decrypt atau membuka data kita, maka kita harus membayar tebusan. Ya, biasanya ransom, namanya juga ransom. Jadi minta tebusan dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah menangani, sebetulnya bukan menangani ya, karena sulit untuk ditangani. Jadi ketika sudah kena, datanya sulit untuk kembali sebetulnya. Karena di encrypt. Nah, serangannya dari mana? Nah, biasa serangannya dari, kalau case yang saya pernah mengalami ya, bukan saya sendiri, ada user yang komplain gitu. Jadi kebanyakan dari email gitu ya. Jadi email dia ngirim namanya phishing gitu ya. Lalu diklik sebuah link dengan beberapa trik sosial yang menyebabkan kita pengen buka gitulah. Nah, ketika dibuka ternyata yang terjadi tiba-tiba ada notifikasi bahwa datanya hilang. Setelah itu selang berapa lama ada semacam splash screen ya. Jadi muncul di layar bahwa komputernya minta tebusan kalau mau datanya bisa kebuka. Alhamdulillahnya hanya dua orang saja, selebihnya langsung dilokalisir gitu ya, dan dikeluarkan dari jaringan sehingga tidak menyebar ke yang lain. Berikutnya adalah virus ya. Virus ini adalah sebetulnya dia kode program yang disamarkan sebagai sesuatu yang lain gitu, yang menyebabkan si komputer itu akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Biasanya tidak diinginkan lah, kalau lebih seperti itu kalau virusnya. Tiba-tiba komputer Anda sering restart sendiri, atau tiba-tiba data Anda di flash disk misalkan, Anda lihat flash disknya sebetulnya penuh, kok pas di double klik kok datanya nggak ada ya, kosong, jadi semua filenya di hidden, contohnya seperti itu adalah virus. Lalu ada namanya worm. Kalau worm ini adalah program berbahaya, dia berada di memori aktif komputer dan dia bisa menggandakan dirinya sendiri gitu. Itu namanya worm. Ya. Efeknya apa? Tergantung ya, masing-masing worm berbeda satu sama lainnya, tapi lebih sering mengganggu karena dia berjalan di aktif memori, kadang juga menjadikan komputer kita bisa hang karena resource memori kita menjadi banyak terpakai. Lalu ada Trojan horse, ini adalah program yang sepertinya awalnya tidak berbahaya sebetulnya. Jadi kita nginstal sesuatu gitu ya. Ternyata di dalam installer tersebut disisipkan kode-kode berbahaya. Itu namanya Trojan horse. Kalau ceritanya ya sebetulnya dia mengambil cerita dari kuda Troya. Jadi ada dulu, saya lupa lagi di Yunani atau di Romawi ya. Jadi ada sebuah benteng yang sangat kuat yang kemudian diserang dari manapun dia tidak terkalahkan. Akhirnya si lawannya ini dia punya ide untuk membangun sebuah patung kuda yang patung kuda besar yang dia bisa dimasuki oleh pasukan. Seolah-olah seperti memberikan persembahan atau hadiah. Begitu dia masuk ke pintu gerbang dibukakan, begitu masuk si orang-orang yang di dalam gerbang ini dia berpesta-pora menganggap dirinya sudah menang. Tapi kemudian pada malam hari setelah semuanya pada berpesta-pora, yang di kuda ini, yang pasukan yang ada di dalam kuda Troya ini dia
keluar dan kemudian dari dalam kan artinya dia melakukan perusakan dan dia bisa membuka gerbang untuk kemudian pasukan yang dari luar yang tadinya susah sekali untuk masuk, dia bisa masuk. Di kaitannya dengan exploit ini juga sama, Trojan horse dia seolah tidak bahaya, kita install saja aplikasinya gitu ya, atau kita klik sesuatunya, ternyata kemudian di situ ada program-program jahat yang akhirnya dia membuka celah keamanan dan lain sebagainya. Lalu ada logic bomb ya, logic bomb ini adalah sebetulnya bagian dari Trojan horse ya, yang dia akan mengeksekut ketika tertrigger atau terpacu oleh event-event tertentu gitu ya. Lalu ada blended threat ya, atau ancaman campuran lah kurang lebihnya. Jadi dia bisa menggabungkan virus, worm, trojan, dan kuda berbahaya lainnya untuk menjadi dan kode berbahaya menjadi satu payload, satu muatan gitulah. Jadi satu serangan itu termasuk di dalamnya virus, worm, trojan, dan lain sebagainya. Lebih mengerikan lagi. Oke. Tipe lain dari sebuah exploit adalah namanya spam ya. Jadi spam ini adalah penggunaan sistem email untuk mengirim email yang tidak diminta ke banyak orang. Sebetulnya spam kalau sekarang sudah semakin canggih ya. Jadi beberapa penyedia layanan email sudah punya anti spam gitu ya. Jadi kalau Anda pakai Google aja misalkan Gmail gitu ya, Anda pasti sudah dipisahkan mana yang email benar-benar penting untuk Anda dan juga mana yang spam. Biasa kalau spam kan berisi iklan. Dia bisa ngambil data dari yang sudah terbongkar datanya, misalkan yang sudah breach gitu ya, diambil kemudian dia dikirimkan email gitu. Dan itu berbahaya ya, kadang berbahaya dari spam itu. Ada juga yang tidak berbahaya sebetulnya karena dia hanya mengiklankan sesuatu saja. Oke. Dari exploit ini sebetulnya ada beberapa teknologi ya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah namanya Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act. Jadi itu adalah aturan ya. Ini bahwa sebetulnya di aturan ini menyebutkan kalau yang namanya spam itu dia legal, diperbolehkan ya, tapi dengan catatan dia harus punya beberapa persyaratan dasar. Ya. Jadi undang-undang ini dia memperbolehkan, tapi ya harus ada basic requirement-nya. Jadi sebetulnya prinsipnya sebenarnya kan kayak sama kita misalkan ngirim email ke banyak orang lah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada CAPTCHA ya, atau Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart. Kurang lebih CAPTCHA ini adalah untuk membedakan antara Anda manusia atau mesin gitu. Kenapa? Karena manusia itu kalau mesin dia tidak bisa membaca sebuah gambar yang ada coretannya lah, kurang lebih seperti itu. Ketika dia scan juga dia tidak bisa membaca tulisannya. Kita bisa pakai ini untuk metode autentikasi dan lain sebagainya. Oke. Tipe serangan yang lain atau jenis exploit yang lain ada namanya DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi ini adalah serangan di mana si hacker yang jahat ini dia mengambil alih komputer melalui internet, kemudian setelah diambil alih ya situs kita atau komputer itu kemudian dibanjiri situs target ya dengan permintaan data atau tugas-tugas yang lain gitu. Jadi menyebabkan hang, denial of service. Ya. Ada dua ya yang terkenal di sana, ada namanya botnet. Botnet ini istilah sebetulnya mendeskripsikan sekelompok besar komputer yang dikendalikan dari satu atau lebih lokasi oleh si hacker tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemiliknya. Ya. Komputernya jadiin botnet, kemudian dia akhirnya jadi zombie lah. Zombie ini komputer dia sudah diambil oleh hacker untuk kemudian digunakan sebagai bagian dari bot. Nah, bot-bot ini kemudian dia melakukan proses penyerangan sehingga si server ini menjadi down, ya, karena banyak request atau banyak permintaan. Itu namanya DDoS attack. Lalu kemudian ada exploit yang lain, itu ada rootkit, gitu ya. Rootkit ini program yang memungkinkan si penggunanya dapat akses administrator ke komputer tanpa izin
atau tanpa sepengetahuan end user. Ya. Jadi ini berbahaya sekali ya, karena kalau misalkan kita sudah didapatkan akses administratornya ya, kemudian bisa ngacak-ngacak si sistemnya kita gitu. Lalu ada advanced persistent threat ya. Ini advanced persistent threat ini adalah serangan di jaringan di mana si intrudernya atau penyusup ya bahasa Indonesianya itu mendapatkan akses ke jaringan dan dia ada di sana terus, tidak terdeteksi dan kemudian dia mencuri data dalam jangka waktu yang lama. Ini juga bahaya sekali. Lalu ada phishing. Nah, ini sebetulnya satu keluarga ya. Phishing, spear phishing, smishing sama phishing gitu ya. Satu keluarga. Halo, mohon konfirmasi suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Jadi phishing itu bahasa Indonesia itu pengelabauan lah. Jadi dia melakukan penipuan pakai email untuk mencoba si penerima email ini dia mengungkapkan data pribadi gitu ya. Contohnya apa ya, phishing. Sebenarnya tidak hanya email saja, biasanya sekarang malah bisa pesan WA gitu ya. Jadi dikirim kode yang kemudian bisa diklik, pas diklik ternyata dia mengambil data kita dan lain sebagainya. Lalu ada spear phishing, itu adalah variasi phishing di mana si pembuat phishing ini dia kirim email penipuan ke sebuah organisasi tertentu. Ya, ini sudah ada targetnya gitu. Lalu ada smishing, ini adalah phishing tapi dia menggunakan SMS gitu. Ya. Nah, kalau yang smishing itu sekarang masih banyak digunakan gitu. Kalau Anda perhatikan ada beberapa SMS yang mungkin masuk ke nomor Anda, lalu ada linknya. Itu hati-hati juga gitu. Kadang bisa ke virus dan lain sebagainya. Lalu ada phishing, dia korban akan menerima pesan ya, bias voice ya, voice phishing ini. Pesan surat suara yang memberitahu mereka untuk memanggil telepon atau untuk mengakses situs web. Nah ini sebetulnya phishing, smishing atau phishing selain juga dengan email, sekarang kalau perkembangannya ya, itu bisa pakai SMS, kemudian juga bisa pakai instant messaging ya, sekarang sangat sering sekali. Dan biasanya dia menggunakan trik sosial ya, sistemnya apa yang dimaksud trik sosial? Trik sosial itu adalah memberikan pendekatan secara sosial ya, kebanyakan orang pasti akan suka dengan itu. Contoh misalkan yang sering dan mungkin kita akan percaya gitu. Misalkan apa ya? Coba kira-kira ada nggak contoh dari Anda yang pernah dapat SMS tapi sebetulnya Anda yakin bahwa itu bohong gitu? Itu Pak dari Shopee suka ada itu WA dapat 2 juta gitu. WA dapat 2 juta. Anda beruntung kayak gitu. Iya. Kira-kira Rani masih percaya nggak kalau yang seperti itu? Enggak. Enggak ya. Kalau saya rasa sih anak-anak milenial udah pada paham sih kalau soal itu ya. Yang mungkin rentan itu adalah orang tua kita atau kakek nenek kita yang dia baru akses ya, pengguna awal gitu ya. Dia bisa mengklik itu ya karena merasa tertarik gitu ya. Ini ada diskon nih, lumayan nih dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang sih sudah mulai banyak edukasi ya, sehingga orang-orang juga sudah mulai aware ya. Tapi kalau dulu orang dapat itu pasti senang sekali gitu. Kalau sekarang sudah makin masif, makin banyak. Kalau dulu malah trik bahasa saya, trik phishing-nya itu bukan pakai SMS atau bukan pakai instant messaging, kalau zaman dulu nggak ada. Mungkin ada cerita orang tua yang pernah ada nih ceritanya gini, jadi dia dapat dari bungkus deterjen gitu ya, dan mendapatkan mobil Avanza. Nah contohnya kayak gitu, itu sebenarnya phishing gitu kan. Terus kemudian kita telepon tuh ke situ, telepon kita suruh transfer uang tertentu, nanti akan dapat mobil dan lain sebagainya gitu. Ternyata kita tertipu. Ya sebetulnya memindahkan saja sih sebetulnya. Trik sosial tadi, orang seneng, orang mengklik dan lain sebagainya. Atau contohnya apalagi yang disenangi banyak orang, pornografi.
klik lihat foto bugil di sini, silakan klik gitu. Ternyata pas diklik mengarahkan ke virus dan lain sebagainya. Dan macam-macam yang lainnya. Dan kita harus berhati-hati terkait dengan itu. Lalu terkait dengan exploit ada juga identity theft. Ini adalah pencurian informasi pribadi yang kemudian digunakan tanpa izin pemiliknya dan biasanya dilakukan untuk penipuan ya atau kejahatan yang lain. Beberapa waktu yang lalu ya, Anda harus hati-hati juga. Ada beberapa orang yang menyebarkan link Google Form gitulah. Karena dulu kan orang banyak nyari untuk vaksin gratis ya waktu itu gitu ya. Jadi form-form ini ternyata banyak juga yang menipu gitu ya. Bukan form yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu gitu. Jadi isinya di situ minta KTP, nama ibu kandung, kemudian alamat ada di KTP, nomor KK, KTP, dan itu harus diupload gitu. Ternyata pas dilihat itu hanya orang yang mencoba mengambil identitas kita dan itu relatif bahaya gitu. Data kita dengan mudah bisa diambil oleh orang tersebut gitu dan dan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Beberapa waktu yang lalu bahkan kalau kita lihat gitu ya, ada identity theft ini, kita perlu mengedukasi juga ya orang tua kita atau saudara-saudara kita terkait dengan orang-orang yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk melakukan proses itu. Terakhir yang pernah jadi kasus, mungkin sebulan atau malah mungkin 2 minggu yang lalu saya dengar secara langsung, saya lihat gitu maksudnya di televisi maksud saya. Jadi si korban ini dia akan diiming-imingi hadiah dengan catatan mau difoto dan menunjukkan KTP-nya. Yang terjadi apa? Setelah dia menunjukkan dia difoto dan menunjukkan KTP-nya, ternyata di datanya itu diproses untuk melakukan pinjaman online. Sehingga orang tadi menjadi berhutang. Jadi dapat pulsanya berapa, dapat hutangnya jadi berapa gitu. Itu yang perlu hati-hati. Kalau ada orang asing, jangan mudah sekali kita memberikan KTP kita, kemudian foto kita, nama ibu kandung kita, ya, atau kakak kita. Ya, jadi harus hati-hati. Itu benar-benar harus pastikan itu diminta dari lembaga yang resmi. Gitu. Berikutnya ada namanya data breach. Ya. Data breach ini adalah kebocoran data lah kurang lebihnya, atau pelanggaran data. Kalau kita lihat sebetulnya kalau di Firefox ya, itu ada toolsnya ya untuk mengecek apakah, contoh misalnya gini, saya punya alamat mwaidin@gmail.com gitu. Ternyata ada kemungkinan data saya itu sudah breach atau sudah tercuri. Itu dulu ada aplikasi Dubsmash ya, Dubsmash, lalu ada Canva, Bukalapak, Tokopedia. Mungkin Anda masih ingat gitu, ada beberapa kasus data Tokopedia itu diperjualbelikan. Bahayanya apa? Ya mungkin nggak secara langsung bagi Anda gitu ya, tapi bisa dalam jangka panjang gitu. Karena tahu alamat email kita, bisa jadi saldo kita juga tahu ada berapa, dan kemudian dijadikan untuk bahan untuk serangan-serangan yang lainnya gitu. Contoh misalkan, oh sudah tahu nih alamat mdtikoidin@gmail.com, ternyata saldo di Tokopedia-nya itu ada bukan saldo ya, kalau Tokopedia, apalagi kalau sekarang ya, sekarang kalau nggak salah sudah bisa punya saldo gitu ya. Jadi ketahuan nih, nah kemudian dikirim email bahwa Tokopedia mengadakan undian gitu, atau Anda mendapatkan undian dari Tokopedia. Simpelnya gini, nggak gede-gede lah, misalkan sekarang dia ngomong dapatkan voucher 50.000 saja, silakan diklik. Pas kita klik ternyata dia dilingkan ke program jahat yang kemudian dia menginfeksi komputer kita dan mengambil saldo kita dan sebagainya. Itu patut dicurigai. Oke. Lalu ada
cyber espionage itu adalah exploit yang lainnya. Yang ini kalau ini katakannya dengan negara sebetulnya ya, kepemerintahan. Jadi dia melakukan mata-mata. Lalu cyber terrorism tadi juga sudah disinggung sedikit gitu ya. Jadi dia melakukan proses-proses teror gitu atau intimidasi lah. Oke. Lalu di Amerika sendiri sebetulnya sudah ada hukum federalnya ya terkait dengan eksekusi terhadap serangan komputer lah, sebetulnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di Indonesia belum begitu aware sebetulnya terkait dengan ini. Undang-undangnya yang baru kita punya itu ada apa namanya? Saya kok tiba-tiba ngeblank gitu ya. Yang sering disalahgunakan. Ada yang mau mengingatkan saya undang-undang apa itu? ITE ya, undang-undang ITE. Lalu yang sekarang sebetulnya ada yang sedang baru ya, baru digodok lagi selain undang-undang ITE, selain juga undang-undang ITE juga kemudian sedang ada revisi di Indonesia, ada juga sudah ada perlindungan data pribadi kalau nggak salah. Coba saya browsing dulu undang-undangnya apa. Jadi undang-undang PDP ya namanya, masuk sudah RUU ya sebetulnya ya. RUU Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini, kemudian yang tadi ya serangan-serangan ini ketika menimpa pada individu-individu ada payung hukumnya gitu ya, sehingga kita merasa aman. Oke. Berikutnya terkait dengan kerentanan ini atau beberapa serangan tadi perlu dilakukan proses yang namanya risk assessment atau mengasesmen resiko-resiko ya. Ya ada 8 langkah. Langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi aset-aset sistem informasi yang penting oleh di sebuah organisasi. Jadi kita harus prioritaskan nih aset sistem informasi apa yang paling penting gitu. Jadi di aset dulu. Oh contohnya ini priority nih, nomor 1 adalah aplikasi SAP misalkan, atau aplikasi apa ya, penggajian misalkan, itu data-data yang penting karena kalau sampai misalkan bocor ya itu rentan sekali karena itu berisi data-data yang sensitif. Lalu yang kedua ini adalah identifikasi kira-kira apa sih resikonya, kemudian yang menyebabkan menjadi kerugiannya seperti apa yang bisa terjadi gitu ya. Kemudian step ketiga ya, kita harus melakukan penilaian kira-kira berapa sering terjadi atau kemungkinannya akan terjadi berapa kali gitu. Beberapa ancaman, contohnya misalkan insider itu biasanya akan lebih sering terjadi daripada yang lain ya, atau penipuan orang dari dalam gitu ya, atau orang yang mencoba melakukan akses ya dari dalam internal organisasi. Lalu step yang keempat, kita harus menentukan setelah ancamannya tadi diidentifikasikan, kira-kira dampaknya itu seperti apa? Apakah kecil ya bagi organisasi atau bisa impact yang jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Step yang kelima, kita harus menentukan bagaimana ancaman ini dapat dikurangi sebetulnya, sehingga jadi lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi, atau kalau memang terjadi dia punya dampak yang lebih kecil untuk organisasi. Contoh misalkan kita install antivirus, atau misalkan kita punya tools untuk memonitor komputer dan lain sebagainya. Lalu step yang keenam ya, kita menilai kelayakan penerapan sebuah mitigasi. Mitigasi itu apa namanya? Rencana penanggulangan lah, kurang lebih seperti itu. Lalu step ketujuh, melakukan kira-kira cost benefit analysis ya, analisis biaya dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi memastikan apakah yang kita lakukan itu kemudian hemat biayanya gitu.
atau ya tidak kemudian over budget gitu ya, sesuai dengan tingkat resiko dan keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kemudian step yang ke-8 adalah membuat keputusan apakah akan menerapkan sebuah tindakan yang tadi ya, countermeasure tadi atau tidak. Jadi kalau diperlihatkan tabelnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Contoh misalkan kita lihat ini ada DDoS. Kira-kira kalau di DDoS ini efek terhadap bisnisnya seperti apa? Jadi operasional web ya, penjualan ya, misalkan itu punya website penjualan, itu dia akan terganggu. Kira-kira kejadiannya berapa kali ya DDoS ya? Frekuensinya, estimasinya 3 kali per tahun. Kira-kira kerentanannya berapa persen? 25% lah gitu. Jadi, nah setiap kali serangan, kemudian dia itu berapa sih biayanya gitu ya? Kira-kira sekitar $500. Nah, risknya itu adalah trade kali vulnerability, jadi kali vulnerability kali estimated cost. Jadi 3 kali estimasinya, vulnerability-nya kemungkinan 25%, estimasi cost-nya 500, sehingga kalau misalkan terjadi adalah estimasi biaya yang kita keluarkan $375.000. Berarti ini ketika di assessment ini nomor 1, kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sudah melihat kerentanannya apa saja, estimasi kejadiannya bagaimana, berapa persen kira-kira tingkat vulnerability-nya, estimasi cost-nya atau biayanya ketika terjadi itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Setelah dilakukan proses risk assessment, maka kita harus punya yang namanya security policy atau kebijakan keamanan. Kurang lebih ini adalah sebuah statement atau pernyataan organisasi untuk menjelaskan sebuah requirement atau persyaratan sebuah keamanan sebuah sistem gitu ya. Jadi dan juga kontrol ataupun sanksi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Contoh kita punya security policy seperti ini. Saya pernah pengalaman dengan rekan saya yang ada di bank gitu ya. Jadi di bank tersebut memastikan gini, kalau ada karyawan yang membawa flash disk dari luar, kemudian memasang flash disk tersebut di komputer, ketahuan oleh IT tentunya gitu, orangnya siapa, usernya siapa, dia akan langsung otomatis SP3, diberhentikan. Nah itu polisi yang kuat ya, sehingga tidak rentan tadi kan kena virus gitu ya. Salah satunya seperti itu gitu. Orang jadi takut kan nyolokin flash disk. Kalau nyolokin flash disk ketahuan dipecat kan kalau seperti itu. Lalu selain juga security policy juga melakukan edukasi ya. Edukasi terhadap pekerja atau para pekerja kontrak gitu ya. Supaya apa? Contoh misalkan pelindungan terhadap password ya. Password mereka harus kuat gitulah. Kemudian nggak boleh diberikan ke orang lain ya. Selain dirinya sendiri. Lalu ada kontrol yang ketat terhadap sebuah data-data tertentu. Dilakukan proses klasifikasi terhadap data misalkan. Ada data yang nggak boleh keluar kemanapun, misalkan yang tahu hanya BOD atau Board of Director. Oh itu klasifikasinya security level 1 misalkan. Level 2-nya apa, level 3-nya apa, level 4-nya apa gitu. Oh ternyata yang boleh keluar data dari perusahaan adalah yang level 4 tok misalkan. Itu dipersilakan. Jadi diedukasikan ke user sesuai dengan policy perusahaan. Lalu juga melakukan pelaporan kalau misalkan terjadi sebuah aktivitas-aktivitas yang tidak biasa ya ke IT lah, kurang lebih IT di dalam organisasi tersebut. Dan juga si karyawan ini dan pekerja kontraknya juga harus aware atau peduli dan berhati-hati untuk memastikan bahwa yang namanya laptop misalkan ya, komputer portable ya, ada laptop, ada device-device yang lain itu harus terlindungi baik perangkatnya dari virus maupun secara fisik juga gitu. Jadi jangan sampai kecurian dan lain sebagainya. Karena juga bahaya juga kalau tercuri gitu kan, data-data juga bisa hilang juga. Oke. Ini ada beberapa assessment terkait dengan edukasi terhadap keamanan informasi terkait dengan user. Jadi kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini gitu kepada
orang-orang yang ada di organisasi kita. Contoh pertanyaannya misalkan, apakah kamu operating system yang diinstal itu adalah versi yang terkini misalkan gitu. Kemudian dan lain-lain pertanyaan nanti dijawab oleh user, jadi user bisa lebih aware lagi. Lalu berikutnya terkait dengan pencegahan ya sebetulnya ya. Edukasi tadi adalah pencegahan, tapi ini lebih pencegahan terkait dengan serangan-serangan tadi. Pertama adalah implementasi untuk firewall ya. Ini adalah firewall itu bisa software, bisa hardware ya, atau kombinasi software hardware yang dia menjaga antara jaringan internal organisasi dan internet, kemudian membatasi akses jaringan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh organisasi atau policy yang tadi sudah dibuat ya gitu. Contohnya policy-nya misalkan port untuk FTP ya port 22 atau port 21 gitu ya. Itu diblok misalkan. Yang diperbolehkan hanya untuk SFTP-nya saja, misalkan port 22 diperbolehkan. Itu diatur di firewall. Lalu misalkan ada yang lain lagi, akses dari situs tertentu kemudian dilakukan proses blocking gitu dengan template yang sudah disediakan oleh firewall, contoh seperti itu. Lalu berikutnya memanfaatkan yang namanya security dashboard. Security dashboard itu adalah kita bisa melihat status atau dari KPI atau Key Performance Indicator atau Key Performance Index itu ya, bahwa kita bisa tahu gitu. Contoh misalkan jumlah serangan ya, ada jumlah kejahatan dari segregation of duty atau perpindahan segregation of duty itu apa ya? Pemisahan pekerjaan lah kurang lebih seperti itu. Targetnya 0, aktualnya 3, oh masih hijau, nggak apa-apa lah gitu. Belum, mungkin ini dianggapnya nggak apa-apa mungkin di organisasi tersebut. Lalu jumlah user yang tidak comply atau tidak sesuai dengan kasus standar, ini maksimal 2. Ternyata aktualnya ada 7, jadi 100% lebih. Ini statusnya merah. Nah ini contohnya seperti ini. Ini adalah dashboard gitu ya, dashboard yang bisa digunakan oleh pembuat keputusan terkait dengan security, apa itu policy atau membuat kebijakan dan lain sebagainya. Berikutnya ada instalasi antivirus ya, kemudian mengatasi ancaman keamanan internet gitu ya, bisa memasang firewall tadi, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa melindungi user. Lalu ada melakukan proses audit keamanan IT secara berkala gitu ya, bisa dari internal ataupun meminta bantuan dari audit eksternal. Itu di sisi prevention. Lalu berikutnya ada di sisi detection. Di detection itu ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ini salah satunya, kita punya yang namanya IDS atau Intrusion Detection System. Jadi sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak atau juga bisa hardware yang dia bisa memantau sistem dan juga resource serta aktivitas di jaringan. Ya. Lalu menginformasikan kepada IT atau personel keamanan jaringan ketika dia mendeteksi ada traffic jaringan yang mencoba untuk menghindari tindakan keamanan di komputer di network tersebut gitu ya. Jadi dengan sistem ini dia bisa memonitor apakah ada sebuah serangan, rencana serangan dan lain sebagainya. Itu di detection. Lalu di respon gitu ya. Di respon itu ada incident notification atau notifikasi terkait dengan insiden-insiden. Lalu ada proteksi dengan activity log gitu ya. Biasanya kalau aplikasi hardware jaringan pasti ada lognya, catatan-catatan yang di situ menunjukkan misalkan dia ada akses dari komputer A ke komputer B melalui port ini atau menggunakan protokol ini dan lain sebagainya. Lalu ada incident containment. Ini adalah melakukan penahanan terhadap kaitan insiden gitu, mengcontainment apa ya, mengkotakkan atau melokalisir kurang lebih seperti itu. Lalu eradication atau melakukan pemberantasan ya, apa namanya sebetulnya bahasa enaknya apa ya, bahasa Inggris, kalau bahasa Inggrisnya eradication itu Indonesianya pemberantasan
atau ya tadi adanya insiden-insiden ini kemudian diselesaikan. Lalu ada follow up terhadap insiden. Follow up itu tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya ini ada beberapa hal ya. Misalkan kita melihat komputer mana yang terkena, kemudian kapan, lamanya berapa lama, di mana dia ditemukan, kemudian metode untuk akses ke host komputernya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah menggunakan Managed Security Service Provider. Ya, jadi Managed Security Service Provider ini adalah biasanya kita minta pihak ketiga ya untuk mengamankan komputer kita. Berikutnya ada yang namanya komputer forensik. Ini adalah disiplin ilmu untuk yang dia berkaitan dengan proses untuk memeriksa, menyimpan, kemudian dan lain sebagainya. Dia mengidentifikasi dari sebuah komputer atau dari sebuah jaringan untuk kemudian bisa diterima sebagai bukti di pengadilan hukum. Itu ada namanya forensik komputer. Berikutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya untuk mengevaluasi apakah sebuah organisasi itu siap ketika mengalami security incident. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh organisasi untuk melihat apakah organisasi itu siap atau tidak kalau misalkan terjadi insiden keamanan. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Di pekan depan kita akan masuk ke ethical, legal, and social issue of information system. Ya. Dan jika ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak, makasih. Terima kasih Pak.